Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai kesebangunan pada bangun datar. Nah, untuk pokok bahasannya yang pertama ada mengenal apa itu kesebangunan, yang kedua bagaimana cara kita untuk mengidentifikasi dua bangun datar dikatakan sebangun, dan yang ketiga bagaimana cara kita menggunakan perbandingan dalam menyatakan permasalahan di kehidupan sehari-hari. Nah, mari kita simak penjelasan berikut ini. Sebelum itu, siapkan alat tulis untuk mencatat hal-hal yang penting. Dalam kehidupan sehari-hari, konsep kesebangunan ini erat hubungannya dengan seorang arsitek, yaitu ketika arsitek ingin membangun sebuah rumah, maka ia juga harus membuat sebuah miniatur rumah tersebut. Nah, si miniatur rumah ini menggunakan konsep kesebangunan, yaitu antara rumah yang asli dengan miniaturnya mempunyai perbandingan yang proporsional atau sebanding, makanya dikatakan sebangun. Nah, pada slide pertama ini kita akan membahas mengenai konsep dari definisi kesebangunan pada bangun datar. Terlihat ya pada PowerPoint atau gambar. Ada gambar 1 atau gambar awal, yaitu terdapat gambar opak ketan. Nah, gambar ini akan kita edit atau kita perkecil menjadi beberapa gambar. Kita lihat yang pertama yaitu pada gambar 2. Nah, pada gambar 2 yaitu kita perkecil dari sisi kirinya saja menjadi setengahnya. Lalu pada gambar 3 kita perkecil lagi atau kita edit lagi, namun hanya dari sisi bawahnya atau atasnya menjadi setengahnya. Nah, yang pada gambar 4 kita edit dari salah satu sudutnya. Nah, pada 3 gambar opak ketan ini kira-kira mana sih yang sebangun? Nah, yang sebangun yaitu gambar 1 atau gambar awal dengan gambar 4. Karena apa? Karena mereka mempunyai perbandingan yang proporsional atau mereka sebanding. Karena si gambar 4-nya itu diperkecilnya secara keseluruhan, tidak seperti gambar 2 yang hanya diperkecil ke samping dan gambar 3 yang diperkecil ke atas atau ke bawah. Nah, dari konsep ini kita tahu ya bahwa kesebangunan itu syaratnya ia harus kesebangunan ia syaratnya harus sebangun atau mempunyai mempunyai perbandingan yang proporsional. Lalu di slide berikutnya ada gambar 2 buah trapesium. Ada trapesium yang besar dan juga ada satu buah trapesium yang kecil. Coba kita lihat dari gambar yang sebelah kiri dulu, dari trapesium yang kecil. Nah, di sini terlihat ada garis A aksen D aksen, yaitu 3 cm. Lalu pada gambar trapesium yang besar, garis AB yaitu 6 cm. Sedang 3 yaitu 2 kalinya dari 6. Apakah semuanya sebanding? Coba kita lihat satu-satu. Untuk garis D aksen dan C aksen itu 1,5. Lah, garis DC itu 3. Betul ya, 1,5 itu 2 kalinya 3. Kita lihat lagi garis yang lain, garis B aksen C aksen itu 1,5. Sedangkan garis BC itu 3. Betul. Lalu garis A aksen B aksen itu 2,12. Sedangkan garis AB-nya yaitu 4,24. Nah, 2,12 itu 2 kalinya dari 4,24. Nah, dari 2 buah gambar trapesium ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa yang dikatakan sebangun yaitu apabila sisi-sisinya itu yang bersesuaian memiliki perbandingan yang proporsional atau dia itu sebanding. Lalu pada gambar yang kedua kita lihat apakah sisi-sisinya juga sebanding atau sama besar. Sudutnya sama besar.
kita lihat sudut A itu 45, sudut A aksen juga 45 derajat, sudut D aksen 90, sudut D 90 derajat, sudut C aksen 90 dan sudut C 90, serta yang terakhir sudut B aksen 135 derajat dan sudut B yaitu 135 derajat. Bisa kita tarik kesimpulan di sini bahwa yang dikatakan sebangun yaitu apabila sudut yang bersesuaiannya sama besar. Sehingga dari gambar-gambar ini kita tarik di antaranya adalah kesimpulan. Yang pertama, dikatakan sebangun yaitu apabila sisi-sisi yang bersesuaian itu proporsional atau sebanding, dan yang kedua apabila sudut-sudut yang bersesuaian itu memiliki besarnya sama. Maka dari itu kita bisa menyimpulkan apa itu definisi kesebangunan pada bangun datar, yaitu dua bangun datar yang mempunyai bentuk yang sama disebut sebangun. Tidak perlu ukurannya sama, tetapi sisi-sisi yang bersesuaian sebanding atau proporsional dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Perubahan bangun yang satu menjadi bangun yang lain yang sebangun melibatkan perbesaran atau pengecilan. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai syarat kesebangunan. Dua buah bangun datar dapat dikatakan sebangun apabila memenuhi beberapa persyaratannya. Di antaranya yaitu yang pertama, panjang sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang senilai. Apa sih maksudnya? Dapat kita lihat pada gambar terdapat dua buah persegi panjang, yaitu persegi panjang ABCD dan juga persegi panjang KLMN. Untuk membuktikan bahwa syarat yang pertama ini dapat membuktikan bahwa kedua buah bangun datar itu sebangun, maka kita akan bandingkan antara panjang dengan panjang dan juga lebar dengan lebar. Pada persegi panjang ABCD, panjangnya itu ada pada garis AB dan juga garis CD yang sama-sama memiliki panjang 4 cm. Untuk di persegi panjang KLMN, panjangnya yaitu KL dan juga MN yang sama-sama memiliki panjang 8 cm. Nah, kedua panjang ini kita bandingkan menjadi 4 berbanding 8 yang kita sederhanakan menjadi 1:2. Selanjutnya, untuk perbandingan lebar yaitu pada persegi panjang ABCD terdapat garis lebar yaitu BC dan AD yang sama-sama memiliki panjang lebar yaitu 2 cm. Selanjutnya, pada persegi panjang KLMN terdapat lebar LM dan juga KN yang keduanya memiliki panjang lebarnya yaitu 4 cm. Jika sudah diketahui kedua panjangnya, maka kita dapat membandingkan dari lebar kedua bangun tersebut, yaitu 2:4 yang jika disederhanakan menjadi 1:2 karena keduanya dibagi 2. Syarat yang kedua yaitu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Apa sih maksudnya? Oke, untuk membuktikan kita pakai contoh bangun datar yang di syarat sebelumnya, yaitu dua buah persegi panjang ABCD dan juga persegi panjang KLMN. Nah, pada persegi panjang ABCD itu terdapat sudut A, sudut B, sudut C, dan juga sudut D. Dan pada persegi panjang KLMN terdapat sudut K, sudut L, sudut M, dan sudut N. Nah, karena bentuk sudutnya itu sama dan besarnya itu sama, yaitu 90 derajat, maka kedua bangun tersebut dapat dikatakan sebangun karena sama-sama memiliki sudut yang bersesuaian sama besar.
maksudnya yang bersesuaian itu adalah sudut A bersesuaian dengan sudut K, besarnya 90 derajat. Sudut B bersesuaian dengan sudut L, besarnya 90 derajat. Begitu pula dengan sudut C bersesuaian dengan sudut M, dan sudut D bersesuaian dengan sudut N yang sama-sama memiliki besar 90 derajat. Untuk syarat bangun datar dapat dikatakan sebangun sebenarnya dapat dikatakan sebangun apabila sudah memenuhi dua persyaratan yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun, terdapat tambahan syarat khusus untuk bangun segitiga, yaitu apabila ada dua sisi bersesuaian yang memiliki perbandingan yang sama panjangnya dan juga sudut yang bersesuaian diapitnya itu sama besar, maka kedua bangun tersebut, yaitu bangun segitiga, dapat dikatakan sebangun. Apa sih maksudnya? Oke, dapat kita lihat di contoh. Ada segitiga A dan segitiga B, di mana pada segitiga A panjang garis yang tegak yaitu 3 cm dan garis yang mendatar yaitu 4 cm dengan besar sudut salah satunya yang diketahui yaitu 90 derajat. Untuk segitiga B, sisi yang tegak panjangnya yaitu 6 cm dan sisi yang mendatar panjangnya adalah 8 cm dengan diketahui besar sudutnya yaitu salah satunya 90 derajat. Nah, karena segitiga di samping ini memiliki perbandingan sisi yang bersesuaian sama besar, yaitu apabila kita membandingkan sisi tegak dengan sisi tegak yaitu 3/6 dan juga sisi mendatar dengan sisi mendatar yaitu 4/8. Apabila kita sederhanakan akan menjadi 1/2 dan juga pada lebarnya pada sisi yang mendatar yaitu 1/2 sehingga kedua sisinya yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Selanjutnya adalah sudut yang diapitnya besarnya itu sama. Nah, dapat kita lihat bahwa kedua bangun datar memiliki sudut yang sama dari yang diapit oleh dua sisi yang bersesuaian yaitu 90 derajat. Maka kedua bangun datar ini dapat dikatakan sebangun. Nah, oke, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu tentang mengidentifikasi dua bangun sebangun. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di sini terdapat dua bangun datar persegi panjang. Apakah dua bangun tersebut sebangun? Gimana sih cara kita tahu bahwa dua bangun datar persegi panjang tersebut sebangun? Nah, caranya ini pertama itu harus dipenuhinya syarat pertama, yaitu syarat perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Kita lihat sisi EF dibanding dengan sisi AB. Panjang EF ini 8 sedangkan panjang AB ini 4. Nah, 8/4 masing-masing bisa kita sederhanakan dengan dibagi masing-masing 4. 8 bagi 4 2 dan 4 dibagi 4 1 sehingga perbandingannya itu 2 dibanding 1. Selanjutnya sisi FG dan sisi BC. FG per BC. Dapat kita lihat sisi FG itu 4 cm dan sisi BC 2 cm, 4/2. Dapat kita sederhanakan dengan masing-masing dibagi 2. 4 dibagi 2, 2 dan 2 dibagi 2, 1. Oleh karena itu, sehingga perbandingan sisi FG per BC itu 2/1. Nah, kita bisa lihat nih, sama-sama perbandingannya itu 2/1. Nah, dapat disimpulkan syarat pertama ini dipenuhi karena perbandingannya sama. Nah, selanjutnya itu syarat kedua, besar sudut-sudut yang bersesuaian sama. Pada gambar di samping ini kita bisa lihat ya, kalau misalkan dua bangun datar tersebut itu bentuknya persegi panjang. Nah, pada persegi panjang itu setiap sudutnya karena bentuknya siku-siku, maka setiap sudutnya itu semuanya 4 sudutnya itu 90 derajat.
ketiga, sudut-sudut yang bersesuaian pasti sama besar karena sama-sama persegi panjangnya. Nah, sama besar yaitu 90 derajat. Oleh karena itu, syarat kedua juga dipenuhi nih. Nah, karena syarat pertama dan syarat kedua dipenuhi, dapat kita simpulkan bahwa dua bangun datar persegi panjang tersebut sebangun karena dua syaratnya dipenuhi. Seperti itu. Oke, karena sebelumnya adik-adik sudah bersama-sama belajar mengenai konsep kesebangunan, untuk melatih apakah adik-adik paham mengenai konsep kesebangunan ini, kerjakan soal latihan berikut ya. Untuk soal yang pertama, yaitu di antara gambar bangun berikut, manakah yang sebangun? Antara bangun A, B, dan juga bangun C. Untuk soal yang nomor 2, yaitu ukuran segitiga yang sekiranya sebangun dengan segitiga di bawah ini, yaitu apa? Adik-adik boleh mencari ya, bangun segitiga seperti apa sih yang kira-kira sebangun dengan segitiga yang diketahui. Baiklah, selamat mengerjakan dan boleh dijawab di kolom komentar ya. Terima kasih dan jangan lupa dikerjakan soalnya. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terima kasih, semoga semuanya sehat selalu dan tetap ceria.